dia kenal saya, tapi kenapa kalau kamu sudah tahu, oh ya ini udah punya pasangan. Kalau perempuan yang baik-baik kan nggak kayak gitu. Harusnya mungkin cowokku juga, aku udah bosan sama kamu, aku udah bosan sama lu, kita putus aja. Oke, kayak gitu ya. Kan ngomong dulu ya. Nggak kayak gitu. Tidurnya malam sama ini, terus hari minggunya itu ketemu saya udah sore kayak gitu. Saya tahunya itu dari orang lain malah. Ini hal kayak gini ini saya tahunya dari orang lain, bukan dia sendiri. Sampai sekarang dia pun nggak mengakui kalau mereka itu tinggal bareng. Sampai 3.380. promise my mother. Itu padahal orang tuanya sudah meninggal loh. Gitu. Aku bilang, merasa sangat dirugikan sekali sama anak overstay ini. Saya tahu rumahnya di mana. Kalau saya jahat, saya bisa ngelaporin dia loh. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Soalnya bener kok. Saya tahu tempat kerjanya di mana. Ada videonya. Saya tahu semuanya. Kalau saya jahat ya. Tapi saya nggak jahat itu. Saya nggak kayak mereka. Saya nggak jahat. Gitu. Makanya saya kurang setuju sekali dengan pemerintah Hong Kong yang ngasih mereka. Seandainya nih mereka ketangkap terus alasannya pasti saya bahaya di negara saya sendiri, mungkin mau dibunuh sama suami, mungkin mau dibunuh sama orang kayak karena punya hutang kayak gitu. Terus di sini nanti dapat paper, ya ayong kan, moyong lah, ya enggak? Tunggu sebentar, tak suruh data. Oh oke. Jadi intinya sampean pernah disakitin. Artinya sampean saat ini lagi disakitin sama anak-anak overstay yang di mana ngerebut pacarnya sampean. Bisa dibilang terus seperti itu. Itu anak overstay itu satu rumah itu ada 2 kamar. Itu yang nyewain kan cowok saya itu. Itu temennya itu pun berani telepon saya, marah-marahin saya tentang cowok saya loh. Kamu siapa? Aku lo nggak kenal sama kamu. Kamu nggak ada urusan dengan masalah saya ya. Jangan ikut-ikutan, aku bilang gitu. Sorry, jadi mereka ini nanya tambah apa ya kayak gitu. Sebentar, nanyain sedikit. Cowokmu itu orang Hong Kong, orang Cina, orang Hong Kong, Cina atau orang mana? Bukan. Orang mana? Orang hitam. Pakistan. Orang Pakistan. Oh oke. Jadi gini Mbak, sekali lagi saat ini sampean sebenarnya lagi terluka, kecewa. Di mana sampean tinggal di dalam, mereka tinggal di luar. Gini loh Mbak, podo karo wong sing cedek disayang, sing adoh mek gur disawang. Bener tidak? Jadi sampean ayate kalah. Menangan sing disanding. Kalau sampean tahu kayak gitu, lepaskan saja karena itu saya sudah lepas itu. Iya, makanya lepaskan. Tapi ini si cowok ini nggak terima loh. Tetap neror saya setiap hari tuh telepon. Dia pikirannya dia itu sampai sekarang saya nggak tahu. Wah, aku udah ngirim video ke dia kayak gitu, video-video kayak gitu tak kirim ke dia, aku dapat ya di up di TikTok itu, aku dapat tak kirim ke dia, itu masih nggak mengakui, enggak itu cuman itu aja, enggak ada komen tentang video-video kayak gitu tuh, enggak, no komen. Gila Mbak, sampai sekarang dia itu laki-laki saya belum tahu. Laki-laki belum pernah mengakuin kesalahannya. Kalau sampai ada laki-laki yang mengakuin kesalahannya, penjara itu penuh semua. Dipenuhi oleh laki-laki buaya, paham nggak maksudku? Jadi menurutku sampean orang masih jadi orang dalam, dan saya ingin membantu sampean membalas dendam dengan cara yang elegan. Elegan adalah maksudnya, aku pingin sampean membalas dendam dengan elegannya. Saya maunya elegan. Iya, dengan elegan adalah memberitahu pada dunia bahwa kamu lebih bisa. Bukan berarti kamu lebih jatuh, tapi kamu lebih bisa. Lepaskan dia dan tetap melenggangkan kaki dengan nyantai bahwa kamu bisa melupakan. Bahkan, bicara sama Tuhan. Tuhan berikan kamu yang lebih lagi. Siapa tahu kamu dapat orang Hong Kong yang punya KTP sini nikah, terus kamu jadi nyonya besar Hong Kong. Kita tidak tahu. Dengan sebuah cerita itu sekarang kita lagi proses. Tahu. Makanya ada kan orang yang mau kan aku ini sebenarnya orang ini udah 2 tahun lebih kenal saya, tapi terus terang saya tidak punya hubungan spesial sama dia kayak gitu. Terus aku ngomong cowokku itu lo ternyata kayak gini. Kamu mau cari Hong Kong ID? Terus aku langsung kayak gitu. Aku langsung disuruh ngurus surat-surat dari Indonesia itu loh. Makanya langsung sekarang
Makanya lagi proses. Makanya sekali lagi aku bilang sama sampean, balas dendam dengan secara elegan. Di mana sampean nggak perlu sakit hati dan jangan pernah membalas dendam dengan menjatuhkan orang lain. Saat kita menjatuhkan orang lain sebenarnya kita menjatuhkan diri kita sendiri. Dengan begini sampean berdiri tegar. Iya. Ya lepaskan salah. Saya pribadi tidak ada kasarannya ngomong itu tidak ada dendam dengan anak overstay. Cuman kan kasihan kalau mereka sampai sakit. Itu loh yang saya pertanyakan adalah kalau sakit. Kalau nggak sakit nggak masalah. Kalau sudah Mau sakit tadaisang, ya kan? Maya bisa lihat dokter Mbak, tetap. Maksudnya adalah prosesnya itu loh, karena mereka ditanggung oleh negara. Hong Kong tetap menanggung mereka. Tapi masalahnya kalau mereka tidak pernah hubungan sama keluarga yang ada di Indonesia. Ingat kan beberapa anak yang sudah meninggal dengan nama palsu, dengan data palsu, akhirnya overstay di sini. Saat pemulangan jenazah pun tidak mudah gitu loh. Kan kita tidak tahu siapa dia, Mbak. Benar tidak? Kalau dia masih berhubungan sama keluarga nggak ada masalah. Kalau nggak ada hubungan sama keluarga, namanya orang, habis nyakitin orang, sampean nggak balas dendam, tapi alam kan mencatat. Paham nggak? Iya. Hukum alam Karma ini itu sangat real. kejam loh. Hukum alam itu sangat kejam loh. Jadi lepaskan. Jangan ada di hatimu. Saya sudah ngelepasin ini hampir 3 minggu ini. Ya masih belum. 3 minggu itu masih kasarannya orang sakit itu masih ada darahnya. Dan ingat jangan sampai ada nanahnya ya. Juga masih ada sebenarnya. Tapi saya nggak mau ngelabrak kayak gitu, nggak mau. Saya nggak mau ingat, gitu. Kalau biarin. Saat ini kamu sakit berdarah, ingat jangan sampai di sakitmu itu ada nanahnya. Kalau sampai di hatimu ada nanahnya, suatu saat kamu tetap akan balas dendam. Tapi saat hatimu sakit, kamu obati pelan-pelan dan berkat Tuhan itu mengalir atas kamu. Percaya deh, serahkan sama hukum alam. Wes, intinya karma yanti sama karma yanto masih ada. Oke? Wes, lepaskan aja. Terima kasih Mbak Yuni. Terus ini mungkin Mbak Yuni mau ngasih saran-saran ke anak-anak yang US kayak gitu. Gimana sarannya? Saya pribadi karena itu hidup adalah pilihan. Saya tidak bisa memberikan saran pada orang yang pingin melangkah keluar. Saya juga tidak bisa menghalangi orang yang pingin jadi OS. Cuman saya berpesan, kenapa harus memilih jalan seperti itu? Kenapa? Sekali kalau nggak tahu, bagaimana kalau kedua kali, ketiga kali? Kalau kamu hidup di luar pun harus hati-hati, karena kesehatan kita itu tidak tahu. Orang yang sehat aja bisa sakit. Sekarang kan banyak tuh orang-orang sakit yang tidak ada yang tahu sebenarnya Mbak. Pesan saya, kalau kamu hidup di luar sana, 1, jangan pernah merusak kehidupan orang lain. Kedua, jangan merusak diri sendiri. Ketiga, jangan menjatuhkan harkat dan martabat sendiri. Itu aja. Kalau yang lainnya saya tidak ada masalah karena itu hak asasi manusia dan kalian berhak mencari kehidupan yang lebih. Bukan saya cemburu kalian hidup di luar lebih kaya dari saya. Tidak. Yang saya takutkan adalah apes gak semayan. Itu aja. Apes gak semayan, benar tidak? Apes tidak semayan. Dan buat sampean yang sudah tersakitin, ikhlaskan. Tuhan pasti memberi yang lebih baik lagi buat sampean. Ada rencana Tuhan yang belum kamu ketahui. Dan ingat, rencana Tuhan tidak akan pernah turun ke kamu selagi hatimu masih belum bersih, Mbak. Ingat kata-kata saya. Jadi begitu juga sama dengan pesawat helikopter, Mbak. Pesawat helikopter itu tidak akan landas selagi tempat landasannya itu tidak benar, tidak tepat. Begitu juga dengan rezeki sampean. Rezeki itu tidak akan turun ke kamu selagi hati kamu masih kotor. Ingat, hati kotor hanya kamu yang tahu. Aku tidak tahu. Sampean bilang sudah melepaskan, tapi sampean belum melepaskan. Dan jangan pernah melaporkan apapun. Maksud saya adalah jangan melaporkan apapun ya. Kalau pencurian, pemerkosaan itu harus lapor. Maksudku temannya kerja dilaporin itu sebaiknya jangan ya. Karena saya dan Anda adalah orang Indonesia. Biarkan hukum karma yang berlaku. Hukum alam itu sangat kejam. Jangan sampean yang membalas. Biarkan alam yang membalas. Ngerti? Oke. Jangan pernah melakukan apapun. Kalau itu ada di hatimu, ingat kata-kataku. Rezekimu nggak akan turun ke kamu selagi kamu masih punya rasa sakit. Wes, percaya omong aku. Yang penting ikhlas, lepaskan aja. Jangan pernah ada dendam. Oke? Terima kasih sayang. Terima kasih Mbak Yuni sarannya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Saya pribadi tidak menyalahkan mbaknya ini ya, namanya percintaan putus terus kecewa itu wajar. Jangankan dia, saya sendiri mungkin
pakai pedang naga pusa. Tapi ya sekali lagi balas dendam dengan elegan, membuktikan pada diri sendiri harus sukses. Dan buat kalian semua sing dendam-dendaman, lepaskanlah. Rezeki gak akan datang. Oke, terima kasih.